Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ruwana dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sejarah terbentuknya PKI. Ketika Kongres Nasional pertama Serikat Islam dilaksanakan, terjadi sebuah pembicaraan tentang penggabungan prinsip Islam dan sosialisme. Sosialisme dilihat sebagai sebuah simbol moderalisme yang berlawanan sifat dengan imperialisme. Paham ini dianggap bisa membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa yang masih terjajah. Di sini, Lain Snevlight dan dua temannya mendirikan ISDH di Belanda. Mereka berusaha untuk mencari kontrak dengan Indisparts dan Sarekat Islam dengan tujuan untuk mendekati rakyat. Namun usaha ini berakhir sia-sia. Untuk bisa mendapatkan pengaruh yang luas di kalangan rakyat Indonesia, Snevlight sukses memasukkan ilmu-ilmu dan paham komunis kepada masyarakat Indonesia, supaya bisa menguasai masyarakat dengan ajaran-ajaran mereka. Maka mereka menggunakan Sarekat Islam sebagai salah satu sarannya. Saat itu, Sarekat Islam adalah organisasi yang memiliki pengaruh kuat di Bumi Putra. Selanjutnya, para anggota ISDV membentuk sebuah fraksi dalam tubuh Sarekat Islam. Pengaruh komunis berkembang sangat cepat di kalangan rakyat Indonesia, dan hal ini menunjukkan bahwa perekonomian dan hubungan gerakan politik Indonesia saat itu sedang sangat terpuruk. Radikalisme yang disebarkan oleh kaum komunis membuat pemerintah Belanda harus mengusir kaum komunis Belanda untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Sejalan dengan kepergian itu, maka terjadilah sebuah pergantian pemimpin. Setelah itu, organisasi ini berubah nama menjadi Partai Komunis India dan berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan nama PKI. Itulah awal dari penderitaan rakyat dalam insiden G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira TNI Angkatan Darat, 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pengawal Presiden Soekarno yang bisa disebut Cakra Biurawa memanfaatkan PKI, yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira Angkatan Darat Letkol Untung. Pasukan Cakra Biurawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Ada 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut, antara yang pertama, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922, beragama Islam. Ia ditembak di ruang makan di rumahnya yang berada di daerah Menteng saat penculikan terjadi. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 saat berumur 43 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang kedua, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Ia beragama Islam, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 saat umur 45 tahun. Dimakamkan di Kalibata, Jakarta. 3. Letjen Anumerta MT Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1924, beragama Islam, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 saat berumur 41 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Keempat, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918.
beragama Islam, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 saat berumur 47 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5. Mayor Jenderal Anumerta Donald Ishak Panjaitan, lahir di Balige, Tapanuli pada tanggal 9 Juni 1925. Beragama Kristen, pendidikan umum sekolah dasar dan melanjutkan di sekolah menengah pertama. Kemudian melanjutkan lagi di sekolah menengah ke atas. Pernah mengikuti latihan Gyugun saat Jepang menduduki Indonesia. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 saat umur 40 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Keenam, Majen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1922. Beragama Islam, pendidikan umum HIS di Semarang, Mulo B, dan AMS 2B tahun 1942 di Semarang. Pernah ikut pendidikan militer kursus C, Seskot, dan kursus Milat. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 saat umur 43 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kapten Pierre Andreas Tebian, lahir Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Beragama Protestan, seorang keturunan Prancis dan Minahasa yang mahir menggunakan bahasa Jawa. Dengan pendidikan SD di Magelang, SMP B, SMA B. Pernah mengikuti pendidikan militer ATK, kemudian bergabung dengan Korps Geni. Meninggal di dunia di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 saat berumur 26 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Adapun kronologi dari pembunuhan serta penculikan ketujuh pahlawan revolusi. Letnan TNI Ahmad Yani, yaitu Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komanda Operasi Tertinggi. Menurut pemandu museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno mengungkapkan bahwa pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal. Saat itu juga, sementara yang lain ada yang bertugas untuk menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani dan yang bertugas mengepung rumah itu. Yang kedua, Majen TNI Raden Suprapto, yaitu Deputi 2 Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. Majen Suprapto didatangi oleh rombongan penculik yang menghampiri rumahnya pada pukul 4.30 pagi. Pasukan itu mengatakan bahwa Suprapto diminta menemui Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertingginya, Suprapto langsung mengiyakan. Rupanya jenderal asal Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa ke Lubang Buaya dan dianiaya dalam keadaan terikat. Ketiga, Majen TNI Mastito Darmo Haryono, yaitu Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Haryono diberondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Sayangnya, jumlah lawan terlalu besar dan banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Akhirnya dirinya ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Diduga pada saat itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. 4. Majen TNI Siswando Parman, yaitu Asisten 1 Menteri atau Panglima AD Bidang Intelijen. Paman disergap pada tanggal 1 Oktober sekira pukul 4 WIB. Dirinya tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cabrawira. Rombongan itu mengatakan bahwa suasana di luar genting, bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman itu pun dibawa pergi dan diculik. Yang kelima, Brigjen TNI
TNI Donald Ishak Pandjaitan, yaitu Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Pandjaitan diculik pada tanggal 1 Oktober waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Pandjaitan dari segala penjuru arah. Tapi dirinya mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Pandjaitan pun berpakaian rapi, resmi, lengkap. Namun, tanpa diduga, pasukan itu malah menembaki barang-barang yang ada di rumahnya, hingga hancur berserakan. Lalu Pandjaitan turun dari kamarnya di lantai 2 dan menemui rombongan penculik. Jenderal asal Tapanuli itu sempat melawan sehingga dirinya ditembak di halaman rumahnya seketika itu juga dan langsung dibawa pergi. Yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, yaitu Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Penculikan Sutoyo terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya, dan orang dilarang melintas, serta hansip yang menjaga juga tidak berdaya. Tujuh, Pierre Andreas Tendean. Pierre Andreas Tendean bukanlah target utama, melainkan Nasution yang menjadi sasaran utama. Nasution selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan Letu Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya UUD nomor 20 tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan. PKI resmi dibubarkan tak lebih dari 24 jam setelah Letjen Soeharto menerima mandat Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI melalui Keputusan Nomor 1 Ayat 3 1966. Keputusan itu menyatakan pertama, membubarkan PKI termasuk semua bagian organisasinya, dari tingkat pusat sampai daerah, beserta semua organisasi yang seada. Tindakan Soeharto tentu atas nama Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Mandataris MPRS atau Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan Gerakan 30 September atau G13 PKI dan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian video dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.